senang sekali tentunya boleh berjumpa kembali dengan Warta People yang sudah setia kembali untuk menyaksikan Warta Bicara kali ini. Dan tentunya bersama dengan saya Natalia, dan kali ini, di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan sosok yang sangat inspiratif sekali, Bapak Fali Ridwan, yang merupakan mantan Kepala Dispora Provinsi Kalimantan Tengah dan mantan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga saat ini maju menjadi salah satu bakal calon wakil wali kota Kota Palangkaraya di Pilkada 2024. Selamat berjumpa Bapak. Ya, selamat berjumpa, selamat ketemu. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat Pak? Selalu sehat. Selalu semangat Pak? Semangat. Semangat. Seperti yang muda kita selalu semangat. Yes, benar sekali. Bapak, tentunya kalau dengan saya pribadi sudah sangat lama sekali tidak berjumpa ya Pak. Ya. Dan pastinya banyak sekali kesibukan yang dijalani akhir-akhir ini. Boleh mungkin sharing Pak, kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih Pak? Ya, terima kasih ya sebelumnya kita bisa ketemu seperti ini. Puji Tuhan kita sehat semua. Saya pensiun dari PNS itu terhitung tahun kemarin ya, bulan Maret. Jadi sekitar udah setahun sampai saat ini. Ya tentu setelah pensiun kita menyesuaikan semua kondisi. Dan sekarang kita sudah tetap sehat, semangat seperti yang kita dambakan bersama. Bahkan sampai saat ini saya juga atas dukungan teman-teman ikut juga dengan dunia politik di Palangkaraya ini. Nah itulah tanda-tanda bahwa kita semangat ya. Iya benar. Ya, artinya setelah masa purna tugas pun sebenarnya tidak seperti yang dikatakan orang banyak. Purna tugas itu bukan berarti satu fase kita harus diam, duduk manis, menikmati segalanya. Enggak juga, masing-masing semuanya baik. Ya. Artinya kita punya aktif di politik maupun yang enggak tuh sama. Yang penting yang membedakannya sehat apa enggak. Ya kan kalau orang sakit sama sehat itu pasti beda. Tapi kalau dibedakan dari orang pensiun itu lebih sukses kalau terjun ke politik atau ke bisnis atau diam di rumah aja. Ya enggak, menurut saya sama aja semua. Jadi seperti itu kalau saya secara pribadi melihatnya, semua orang-orang yang sudah purna tugas punya kesibukan masing-masing. Ada yang menjadi kepala keluarga yang baik di rumah, menikmati hidup, jalan-jalan ke semua tempat. Ada yang terjun ke dunia bisnis, yang intinya mengisi waktu sesuai potensi yang ada. Seperti saat ini saya didukung oleh generasi yang lebih muda dari saya, ikut pemilihan pilkada di Kota Palangkaraya ini. Itu suatu anugerah ya untuk kita semua. Bukan berarti kita itu lebih baik dari yang lain. Artinya apabila kita mengisi waktu purna tugas kita itu bukan oleh satu kelebihan segala macam, enggak. Ada argumen masing-masing membuat kita seperti apa. Saya misalnya terpanggil untuk menjadi salah satu peserta di pilkada ini karena keterpanggilan ya untuk membangun Kota Palangkaraya yang memang Kota Palangkaraya tempat kelahiran saya. Bukan saya aja yang lahir di sini, dari nenek moyang saya. Artinya saya keturunan orang Pahandut, cikal bakal dari Kota Palangkaraya yang sekarang menjadi Kota Palangkaraya menuju kota modern. Asli Putra Dayak ya Pak? Ya. Baik, luar biasa kesibukannya ya. Setelah purna tugas tadi ya Pak ya? Ya. Pensiun dari PNS, langsung terjun di dunia politik. Ya, kebetulan memang masa muda saya itu udah sering di organisasi ya. Selain sebagai PNS, dari masa kecil saya senang berorganisasi. Organisasi kepemudaan, organisasi olahraga. Nah, bawaan-bawaan aktivitas masa muda itu rupanya nggak bisa hilang sampai sekarang. Ya, jadi begitu purna tugas pun selalu ada kesibukan. Nah, kemarin baru-baru ini baru pensiun, saya langsung membackup anak saya di pemilihan anggota legislatif untuk Kota Palangkaraya. Nah, puji Tuhan ada hasilnya juga. Anak saya nomor 2 terpilih kembali untuk periode yang kedua sebagai
anggota Dewan Kota Palangkaraya. Wow. Nah itu karena anak langsung namanya ya tentu dukungan dari orang tua diperlukan ya. Benar. Karena kita ya basic suara dan masaknya itu tentu kita di seputar Kota Palangkaraya ini karena kita keluarga besar kita ada di Kota Palangkaraya Iya, ini. benar. Makanya saya bersyukur kemarin karena banyak waktu setelah purna tugas, itulah kesibukan rupanya udah diatur oleh Tuhan seperti itu ya. Iya. Puji Tuhan. Begitu pensiun kita langsung ada kesibukan. Dukung anak-anak yang kita lihat tujuannya positif Yap. untuk membangun Kota Palangkaraya. Wow, luar biasa sekali. Dan dengar-dengar juga nih Pak, kalau Bapak tuh punya hobi. Nah hobinya ini yaitu suka naik motor trail. Wow. Bener nggak Pak? Ya kalau hobi ya, kalau itu motor trail ya dikenal secara umum. Itu dimulai memang seperti yang saya sampaikan tadi dari masa remaja saya, dari anak-anak ke remaja. Mulai remaja kami udah dikenalkan kepada olahraga itu ya, olahraga motor. Memang dulu olahraga motor ini hanya sekedar hobi sebenarnya. Karena pada zaman tahun saya mulai main motor itu tahun 80-an ya. Mulai saya saat kelas 1 SMA. Nah itu sudah main motornya juga motor punya orang tua, yang motor dinas orang tua itu. Iya. Nah kalau orang tua udah pulang ke rumah kita pakai. Kita pinjam gitu ya Pak? Kita pinjam ya. Itu untuk belajar motor pertama. untuk latihan. Ya, udah setelah itu berjalannya waktu. Ini cerita sedikit ya. Iya, boleh Pak silakan. Masa-masa remaja kita dulu itu yang terbawa sampai saat ini. Baru kita punya apa namanya teman-teman ya. Yang sama satu hobi dan kita minjamin motornya kita modif. Wow. Untuk kepentingan olahraga tadi. Itu masa-masa dulu kayak gitu, olahraganya masih benar-benar ya boleh dikatakan tradisional banget. Ya jadi peralatan yang teknis canggih sekarang ini belum ada pada saat itu. Jadi kita modif-modif seadanya sehingga itu siap untuk dimainkan sebagai sarana persana olahraga. Olahraga motor lah pada saat olahraga itu ya. Motor. Yang pada saat itu bukan olahraga kita sebut. Apa tuh Pak? Hobi aja. Hobi ya Pak? Iyalah. Iya. Nah cuman kita hobi gitu bedanya dengan balapan liar yang ada beda ya. Kita balapan liar enggak dulu, kita udah modif motor kita dengan didukung perlengkapan apa namanya body protector yang aman, kita anggap aman untuk mendukung, karena itu kan olahraga resiko tinggi ya. Iya, untuk menjaga keselamatan yang juga ya Pak. Keselamatan, ada baju, ada sepatu yang mulai berkembang pada saat itu. Wow, luar biasa Pak. Tapi dulu Bapak pernah nggak sih ikut balapan motocross gitu? Ya, kalau itu memang kayak kita awalnya dari sana ya, dari hobi itu. Pada tahun 83-an kita dengar saat itu ada event di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertama kali balap kita di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tepatnya di Stadion 17 Mei itu. Nah, eventnya berjudul Grass Track, Kejurnas Grass Track. Diikuti oleh seluruh pembalap dari Jawa, Kalsel, Kalimantan, dan Kalimantan Tengah sebagai pendatang baru. Pada saat itu ya Pak? Pada saat itu tahun 81 ya kalau nggak salah. 81, baik. 81 ya. Adeknya pada saat itu udah belum dipikirkan belum sepertinya dirancang ya. Ya nggak apa-apa nih, paling orang tuanya ya. Mudah-mudahan satu ya. Ikut kompetisi itu ya Pak? Ikut kita. Pertama kali ikut balap ya langsung dapat. Apa perasaannya Pak? Kalau boleh tahu luar biasa lah. Luar biasa. Artinya hobi-hobi yang sering kita jalankan di Kota Palangkaraya yang pada saat itu dominan pasir ya. Aspal nggak ada. Itu kan di Ponegoro aja dulu belum ada aspal. Pada Imam Bonjol itu belum diaspal. Nah itu kita main-main di sekitar situ. Bukit Hindu ini belum ada tahun 80-an itu ya. Jadi kita udah biasa naik motor di atas pasir. Eventnya di Kalsel, Banjarmasin, di treknya seperti itu. Udahlah jadi mainan kita akhirnya. Ya tadi bersyukur kita dapat runner up. Nasional. Pertama kali. Nasional ya Pak? Nasional ya. Nggak tanggung-tanggung. Itu pertama kali ya di Banjarmasin. Juara satunya dari Surabaya.
pada saat itu dari nomor 3 baru dari Banjarmasin. Nah itu pertama saya ikut balap. Nah setelah itu karena ada apa namanya hasil yang baik, Ya. mulailah teman-teman ini secara serius, Oke. teman-teman cari motor, cari peralatan, lebih serius lagi kita balik ke Palangkaraya, mulai apa namanya belajar bagaimana mengikuti dunia balap ini Iya. dengan lebih baik. Luar biasa, sekaligus jadi motivasi untuk rekan-rekan yang lain ya Pak, Ya. kawan-kawan yang lain untuk bisa ikut kompetisi juga di tingkat Betul. nasional. Karena pada Luar saat biasa loh Pak. pada saat itu di Palangkaraya belum ada sama sekali balap. Hanya orang mengenal itu kayak kebut-kebutan di jalan gitu aja dulu. Kita sirkuit belum punya. Iya. Latihan pun kita menggunakan jalan raya, dalam tanda petik jalan raya itu nggak ada aspalnya. Kenapa kita mainkan di jalan pasir itu kayak di komplek PCPR 1 dulu namanya, itu nggak ada aspal dan penduduknya itu sedikit. Dulu itu kalau udah jam 7 malam itu nggak ada orang di jalan. Kita aja yang main-main. Jam 7 malam ya Pak? Ya, kalau pagi siang bisa juga, cuman Iya. memang keadaan jalan sepi pada saat itu. Iya. Nah, itu awal-awal kita menggeluti dunia balap motor itu. Awalnya dari sana sampai berjalannya waktu, kita pun mengikuti perkembangan update teknologi kita yang gunakan. Manajemen di kelompok kita pun kita sesuaikan sebagaimananya tim-tim racing lainnya. Iya, benar. Itu berkembang dengan waktu sampai saatnya sekitar tahun 98 ya. Oke, saya udah lahir tuh. Ya, 98 itu 98. Iya Pak. Kita mulai mengadopsi regulasi yang resmi yang berlaku di Ikatan Baik. Motor Indonesia. Oke. Kita adopsi segala macam aturan regulasinya, bagaimana kalau balap yang benar, motor yang benar, cara pengaturan sirkuit segala macam, semua ada ketentuannya. Semua ada ketentuannya ya Nah, mulai. Pak. Jadi kami memulai itu memang dari awal ya. Iya. Artinya dari pelakunya langsung Yep. di track sampai menjadi event organizer-nya. Wah. Penyelenggara lah. Iya, benar. Jadi status kita pada saat itu selain sebagai peserta, ya. kita juga sebagai penyelenggara. Heeh. Jadi seperti saya ungkapkan pada beberapa teman, kita nyari sponsornya, nyari dana untuk kegiatan, dari ketua panitia juga. Oh iya, oke. Yang lucunya jadi peserta juga. Gimana tuh Pak? Nah itulah zaman primitif dulu kayak begitu. Zaman dulu nggak ada yang aneh kayak gitu. Iya. Karena yang membuat event-event itu pasti dari orang-orang yang suka hobi itu. Kalau mengharapkan orang lain mengadang pasti nggak ada eventnya. Itu dulu. Beda dengan sekarang. Sekarang itu sudah beda-beda. Ada EO-nya, Benar. tim racingnya sendiri, Iya, benar. ya organisasinya beda-beda, Benar. klubnya beda-beda. Oke. Nah, itu sekarang udah jauh beda, udah sangat maju dan modern lah. Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak. Itu tadi Warta People hobi yang menurut saya seru sekali ya, dan itu masih melekat sampai saat ini, masih hobi tentunya ya Pak. Kalau Ya. Jalan-jalan sore itu biasa naik motoran juga kan ya Pak ya? Saya terakhir main motor itu sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya masih udah jadi kepala dinas Dispora terakhir masih main. Ya. Tapi seiring dengan waktu rupanya main motor itu kan perlu, yang pertama itu kepekaan terhadap refleksnya harus tinggi. Kalau masalah fisik segala macam masih bisa kita sesuaikan dengan kelas-kelas yang kita ikuti. Tapi masalah refleks itu rupanya umur bertambah, refleksnya berkurang. Oke. Nah itu yang membuat saya akhirnya merubah dan dilanjutkan oleh putra saya sendiri. Iya. Yang pada saat itu kami sekolahkan di sekolah motocross di Yogyakarta. Oke, baik. Ya, dan melanjutkan dunia balap yang saya geluti awalnya sampai sekarang. Dia jadi mentor di dunia itu, jadi pengurus IMI juga. Wow. Saya luar juga dulu biasa. pernah jadi pengurus IMI. Tahun Tahun berapa ya? Tahun 98 sampai tahun 2006. Lumayan lama tuh 8 Pak. tahun. 2 periode berarti. Iya. Saya jadi ketua harian IMI. Oke, baik. Jadi dulu orang-orang IMI, Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Tengah itu semua ambilannya dari para atlet balap Atlet, ini. Ya, dulu saya ketua harian, Aris Narang itu ketua umumnya. Jadi kami
satu di track itu satu dulu. Karena yang lebih paham gitu Ya. di lapangannya. Ya, seperti beda itu. dan sekarang orang-orang IMI-nya tersendiri, dia lebih fokus untuk sistem organisasinya, mengelola pembinaan IMI itu gimana. Oke. Kalau tim balapnya dia lebih banyak mengarah kepada prestasi. Iya. Oke, baik. Tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan juga bahwa dilanjutkan hobi atau olahraga tadi, olahraga motocross tadi oleh anak atau putra dari Bapak, yaitu Abang Jeremy Tuan ya. Oh ya, ya. Iya, benar Jeremy, sekali. ya. Yang tentunya seperti yang kita tahu untuk pecinta otomotif nih, pasti tahu dengan Bang Jeremy Tuan ini sudah menorehkan prestasi gemilang di ajang balap motocross, Iya. ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Bapak sebagai orang tua membentuk anak-anak Bapak untuk bisa memiliki prestasi yang gemilang. Betul ya. Jadi kami dulu memang awalnya dari pelaku langsung di sirkuit, yang kemudian dilanjutkan follow up-nya itu menjadi pengurus. Yang pengurus IMI itu kan mengurus anak-anak balap ini. Ya. Bagaimana membina mereka supaya melakukan balap itu dan benar. Ya, dari peralatannya, dari sistem sirkuitnya, dari bagaimana mereka membuat motornya masing-masing, ada kelas-kelasnya, itu semua ada regulasinya. Itu yang kami sosialisasikan pada saat itu. Itu sudah saya lakukan sejak tahun 95-96, sejak kami jadi pengurus. Yep. Nah, anak saya Jeremy itu kan sedang saat itu masih anak-anak. Iya. Jadi dia sering ikut saya ke sirkuit. Ya, dia yang paling saya ajak ke sirkuit untuk ya ikut-ikut jalan-jalan sirkuit sampai saya latihan gitu kan. Ikut melihat juga Ikut melihat. secara langsung. Rupanya dia tertarik. Nah, kemudian pada saat itu ada motor-motor kecil. Yep. Ya, dia pakai gitu. Bener-bener. Rupanya ya kelihatan juga lah. Ada bakat. Akhirnya dia kami ajak latihan secara benar mulai usia 10 tahun, 11 tahun itu. Oh, oke. SD kelas 6 kalau nggak salah. Jeremy itu kita udah latih. Ya, karena melihat potensinya, udah event lokal sering diikuti. Kita akhirnya ingin merambah dunia kejuaraan nasional ya. Nah, akhirnya anak saya sekolahkan motocross di Yogyakarta di Ardiansah Motocross School itu. Beberapa tahun di sana, ya puji Tuhan, akhirnya setaraf juga lah dengan level-level dia di sana. Sampai saat ini dia balik ke sini menjadi mentor olahraga motocross untuk para anak-anak didik kita. Iya. Ya, dia bagian dari pengurus IMI juga sekarang. Ada nggak sih Pak, mungkin kata-kata yang selalu Bapak ingatkan untuk putra Bapak nih setiap perlombaan? Mungkin kan orang tua biasanya memberikan pesan semangat gitu. Mungkin setiap lomba, mau memulai perlombaan atau balapan itu, Bapak ada ngasih pesan apa gitu sama Ya, Bang Jeremy? betul. Saya selalu mengatakan jangan lupa berdoa. Yap. Itu aja. Jangan lupa berdoa. Sebelum balap, memulai latihan, bangun pagi. Nah, pengembangannya hal lain tuh karena pimpinan dari doa kita itu kan banyak. Ya. Ya, dia lebih siap, secara mental dia lebih fresh. Jadi ketenangan seorang atlet itu sangat kita pahami ya. Iya. Dia harus punya percaya diri yang tinggi. Karena belum tentu orang fisiknya bagus, latihan sering. Kalau memang secara emosi dia belum terkendali ya itu sangat mengganggu kalau seperti itu. Oleh karenanya secara manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kita berdoa dulu. Jangan lupa berdoa. Kata-kata sederhana itu aja. Iya. Karena nasihat-nasihat secara teknis sudah banyak banget. Iya. Ya, kamu harus ini rajin latihan, makan ini, ya lihat contoh pembalap yang ini, lihat videonya, ini cara bawa motor yang baik. Oh udah, kalau secara teknis banyak. Iya. Ya. Wow, luar biasa ya Pak. Jadi Warta People kita sudah mendengarkan serangkaian hobi yang luar biasa, seru banget pastinya. Jadi kalau misalnya Warta People ingin juga masuk ke dunia balapan motocross, itu sudah ada ketentuannya, ada komunitasnya. Ya Pak, luar biasa. Nah, kita beralih nih Pak. Bapak ini juga seorang mantan kepala Dispora Provinsi Kalimantan Tengah.
Nah, sekarang juga akan menjadi bakal calon wakil wali kota ya Pak? Ya. Ya, baik. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak sebagai Kepala Dispora Provinsi Kalimantan Tengah bisa membantu Bapak untuk memahami birokrasi di tingkat provinsi dan kota? Silakan Pak. Ya, yang pertama saya terima kasih sekali ya kepada pemerintah saat itu yang mempercayakan saya sebagai pejabat eselon 2 di Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena sepertinya dunia olahraga ini jodoh saya. Oke. Karena hobinya saya olahraga kan dari Iya. kecil, saya remaja saya ceritakan tadi. Luar biasa, saya sangat bangga dan senang sekali. Akhirnya segala pengetahuan, aspirasi dan potensi yang saya miliki, saya curahkan habis di sana. Dengan berbagai ya tantangan, kendala segala macam ya. Tentu ada itu. Saya merasa menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga sangat menjiwai ya. Ya saya melakukan pembenahan, melakukan kegiatan yang seharusnya dibebankan kepada seorang kepala dinas. Bagaimana membina prestasi olahraga yang dimulai dari rekrutnya, pola pelatihannya, sampai pembinaan teknis, pembinaan prestasi, sampai penghargaannya. Bagaimana kita melakukan semua itu ada manajemennya, dan saya banyak belajar di sana. Ya beruntung, saya tidak asing dengan olahraga ini. Pada intinya membina atlet itu sama ya. Bagaimana kita membina seorang atlet itu, kita lihat dulu dia ini punya niat nggak berolahraga itu, atau hanya dorongan orang tua semata. Nah itu yang kita perlu tanamkan agar dia bisa melakukannya dan sungguh-sungguh. Itu yang pertama pada atlet. Dan ini menjadi tugas berat para pembina ya olahraga, para praktisi olahraga dimanapun. Banyak juga atlet-atlet prestasi itu yang muncul dari rekayasa atau dibentuk oleh lingkungan orang tuanya, atau sebaliknya dia punya bakat. Nah keduanya bisa terjadi. Kita cuman pola pembinaan selanjutnya masing-masing cabang olahraga itu beda-beda, tapi pada intinya sama ya. Kita harus total memperhatikan pembinaan itu sampai cabang olahraga yang kita bina itu meraih prestasi yang maksimal. Saya pada saat menjabat di Dispora itu saya lebih banyak melakukan pembinaan ke dalam dan memperhatikan sarana prasarana berolahraga. Ya karena terus terang pada saat itu tempat berolahraga untuk para atlet di Palangkaraya khususnya itu sangat minim. Ya. Jadi kebetulan pada saat itu kepala daerah kita Bapak Sugianto Sabran itu juga sangat perhatian ya dengan olahraga. Saya sangat beruntung sekali pada saat itu satu pemikiran dengan beliau untuk meningkatkan sarpras olahraga ini. Contohnya kayak Stadion Tuah Pahu. Stadion Tuah Pahu itu kan levelnya sangat rendah dulu. Tapi dengan adanya pemikiran kita bersama, itu bisa diadakan Liga 1 Indonesia dengan meningkatkan fasilitasnya, kualitas rumputnya. Nah itu kebetulan hal tersebut terjadi di saat saya menjabat. Termasuk juga memfungsikan gedung olahraga serbaguna yang di sampingnya yang besar itu. Itu kan gedung mati dulu. Ya artinya ada gedungnya aja tapi nggak berfungsi. Gor indoor sekarang. Gor indoor ya. Ya, saya ditugaskan pada saat itu oleh Bapak Gubernur bagaimana supaya itu fungsional. Akhirnya berfungsi lah pada saat itu. Dan keadaan yang ada. Mungkin itu para pemuda juga sejak awal sudah sering menggunakan di sana untuk festival pemuda itu. Pernah di sana ya kegiatan-kegiatan nasional pernah dilakukan itu. Jadi artinya dua sarana prasarana olahraga yang besar di Kalimantan Tengah ini berfungsi meningkat pada saat itu. Ya itu karena peran kita semua sebenarnya ya, bukan oleh Dispora semata enggak, tapi oleh semua pihak semua mendukung hal tersebut. Ya, cuman saya bersyukur itu terjadi pada masa saya menjabat sebagai kepala dinas. Termasuk juga kita membenahi sarana olahraga yang ada di Jalan Tamrin. Itu
Itu yang digunakan sekarang untuk olahraga basket itu. Iya, benar. Itu gedung mati dulu ya. Selama hampir 8 tahun itu nggak digunakan, ya menjadi sangat kotor lah. Jadi karena naluri kita untuk membangun tempat olahraga itu sangat peka ya, didukung oleh obrolan antara komunitas itu sering bicara tentang bagaimana membuat tempat olahraga yang fungsional. Yep. Ini kita mudah melihat hal seperti itu, tinggal dijamah aja. Iya. Nggak ada yang nggak bisa. Kenapa sampai 8 tahun Gor Tamrin itu nggak terpakai? Ya karena mungkin kita kurang tahu persoalannya, mungkin biaya segala macam. Akhirnya awalnya kita kelola swadaya itu. Akhirnya kepala daerah pun memiliki perhatian yang bagus. Itu kita tingkatkan, kita perbaikan sarana prasarananya. Hingga saat ini saya melihat itu tempat yang bagus. Itu sebenarnya kalau kita ada perhatian terhadap suatu objek, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Kalau kita bicara dana terus-menerus nggak ada habis-habisnya. Kita Kalteng ini selalu kurang aja. Nah, karena ada hal-hal yang lebih prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kalau olahraga ini kan untuk sementara kita belum menjadi urusan wajib. Dia hanya sebagai pendukung untuk memberikan motivasi dan semangat kepada daerah. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, mungkin boleh nih Pak sedikit menceritakan pada saat menjabat sebagai Kepala Dispora nih Pak, ada pencapaian terbesar apa nih Pak, dan bagaimana nantinya pencapaian tersebut yang sudah terjadi bisa relevan dengan kebutuhan Palangkaraya saat ini Pak? Silakan. Ya, masing-masing masa dari seorang pejabat tentu ada laporannya masing-masing ya. Itu ada di tahapan masa pembangunan per tahun, ada laporan-laporan kita. Kalau pencapaian kita ya kita selalu laporkan itu di laporan tahunan. Nah, yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat itu contohnya seperti saya ungkapkan tadi, peningkatan level dari Stadion Tua Pahu itu menjadi level stadion bertaraf nasional yang diberikan izin untuk mempertandingkan event Liga 1 Indonesia. Itu salah satu yang kita semua masyarakat itu bangga semua. Sehingga kita tahu semua Kalteng Putra itu pun semakin mencuat namanya lewat Stadion Tua Pahu. Stadion Tua Pahu, benar. Itu tidak lain dan tidak bukan oleh upaya kita bersama ya. Dengan perhatian dari pemerintah pada saat itu yang betul-betul memberikan dukungan permodalannya untuk meningkatkan level kualitas dari stadion ini. Itu yang sangat luar biasa ya, sehingga sampai saat ini pun stadion itu diakui dan siap untuk penyelenggara dari Liga 1 Indonesia. Dan juga beberapa sarana olahraga lainnya, karena terus terang dulu pada zaman kita sangat memahami bahwa olahraga itu bisa meningkat prestasinya apabila ada beberapa persyaratan standar dasar yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah tempat latihan. Nah, tempat latihan ini yang sangat minim. Contohnya kayak GOR tadi, dari tidak fungsional kita fungsionalkan, artinya bisa digunakan. Kemudian yang gedung KONI juga yang awalnya dikelola itu tidak maksimal, kita tingkatkan dengan beberapa evaluasi tentang manajemen pengelolaannya. Dan juga GOR Tamrin tadi, saya pikir itulah yang membuat olahraga itu bisa hebat di masa akan datang apabila kita memperhatikan hal-hal awalnya. Tempat latihannya harus diutamakan dulu. Nggak mungkin prestasi itu bisa muncul dengan sendirinya tanpa adanya latihan yang kuat dan luar biasa. Nah, untuk latihan ini yang kita harus pikirkan. Jadi orang jarang melihat proses latihan seorang atlet, bagaimana dia mencapai prestasinya. Orang hanya melihat dia begitu naik podium. Hasil ya Pak? Ya. Baru orang semua bangga. Orang tidak pernah membanggakan pada saat dia latihan. Itu jarang diekspos. Nah, tapi kita selaku orang yang memahami itu, kita pembinaan kepada atlet, kita mulai dari sana. Menghargai atlet itu mulai dari awal. Nah itu. Jadi kita awalnya pencapaian kita itu banyak membangun motivasi. Ya.
yang mungkin kurang bisa terbaca oleh masyarakat luas. Karena itu yang kami utamakan awalnya dulu. Karena masa jabatan saya di Dispora juga terbatas ya. Jadi tidak sampai satu periode begitu, harus pindah ke dinas lain. Jadi itu dilanjutkan oleh kepala dinas selanjutnya. Oke. Baik, luar biasa sekali ya Pak pencapaian dari peningkatan tadi ya Pak, peningkatan fasilitas dan kualitas dari fasilitas olahraga. Iya betul. Benar sekali, yang belum fungsional sampai fungsinya sudah berjalan sampai hari ini bisa digunakan dengan baik untuk atlet-atlet kita, untuk berlatih juga. Luar biasa sekali sih Pak untuk pencapaian tersebut. Nah, kita beralih nih Pak, bergeser sedikit tentang keputusan Bapak untuk maju menjadi calon wakil wali kota Palangkaraya. Nah, menurut Bapak, dari kacamata Bapak, pandangan Bapak tentang keberlanjutan pembangunan di Palangkaraya, dan bagaimana sih Pak rencana untuk nantinya, misalkan seandainya Bapak ada program nih untuk terkait dengan pembangunan kota Palangkaraya, rencana seperti apakah itu nanti Pak? Ya, dalam perjalanan masa-masa yang saya alami sendiri, itu yang seperti saya ungkapkan, bahwa masa purna tugas itu kita untuk produktif sebagai individu bisa dilakukan kapan saja. Ya, artinya statement seperti itu bukan berarti kita melebihi dari yang lain, tidak. Masing-masing orang punya cara tersendiri untuk membuat dirinya itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, melihat juga dukungan dari kawan-kawan dekat, dari keluarga, dari beberapa komunitas, bahwa kita perlu melanjutkan mendukung kepala daerah yang ada ini agar pemikiran dan gagasan kita itu dapat diimplementasikan. Dan kita setelah melakukan penelitian, evaluasi terhadap pemerintahan kota yang ada beberapa hal yang sekiranya apabila kita ikut berperan aktif itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi keterpanggilan itu sebenarnya karena satu, kita juga mempunyai gagasan dan semangat untuk membangun kota Palangkaraya sebagai kota tempat kita tinggal dan kota kelahiran kita. Yang kedua, ya kita walaupun sudah purna tugas masih sehat, kuat, baik pikiran, rohani dan jasmani untuk berkompetisi dengan para kandidat lainnya. Dan secara pemikiran pun kita siap bekerja sama, kolaborasi dengan siapapun demi pembangunan ini. Ya, artinya itu semata-mata kita ikut bakal calon ini keterpanggilan untuk membangun daerah, untuk lebih baik lagi. Ya, artinya itulah yang paling utama ya. Artinya kita percaya bahwa Palangkaraya ini kota yang sangat strategis, yang berdiri di atas bumi yang luar biasa di jantung kota Borneo ini. Nah, oleh karenanya kita merasa itu salah satu yang bisa kita tingkatkan ke depan dengan membangun dasar-dasar pembangunan bersama pemerintah yang ada nanti, dengan juga mengkaitkannya dengan pembangunan yang sudah mereka rancang. Dan ini menjadi kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi yang luar biasa nantinya. Ya, kami juga punya gagasan. Kita harus juga mengetahui keterbatasan kita kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya itu kan sumber daya alamnya terbatas ya, sangat terbatas. Beda dengan kabupaten yang lain di Kalteng. Nah, oleh karenanya memang banyak juga pemikiran dari para pakar yang ada di kota Palangkaraya ini, bagaimana supaya kota Palangkaraya ini memiliki PAD yang meningkat, bertambah. Ya, kita harus salah satu harus mengikuti juga tren yang berkembang di dunia nasional maupun internasional, di mana sekarang masalah pariwisata itu menjadi salah satu pendongkrak PAD. Benar. Nah, ini yang menjadi salah satu pikiran kita nanti, bagaimana dunia pariwisata itu
bisa dikaitkan dengan dunia olahraga. Wow. Ya, ada istilah sport tourism. Oke, baik. Ya, sport tourism itu menggabungkan dunia olahraga dengan dunia pariwisata. Dan itu yang jadi tren sekarang ya. Oke. Contoh di Indonesia yang sudah dilakukan di Mandalika. Oh iya benar. Sirkuit Mandalika, Mandalika. sirkuit GP internasional itu. Yep. Mereka sudah pakai program itu. Nah, itu kan hasil rekayasa kita. Bagaimana membuat PAD sebuah daerah itu melonjak digabungkan pariwisata dan olahraganya. Nah, Palangkaraya memiliki tempat-tempat seperti itu. Contohnya Sebangau. Iya. Sebagai juga jantung dunia, sebagai paru-paru dunia begitu ya. Nah, kita juga publikasikan nanti dikaitkan dengan pembangunan pariwisata dan olahraga itu. Tentu Kalteng melalui kota Palangkaraya ibu kotanya akan lebih dikenal. Dan itu tentu akan mendatangkan investor. Benar sekali. Investor yang di properti atau di perdagangan ekonomi lainnya, UMKM kita menjadi lebih giat lagi. Itu dampak-dampak multi dampaknya seperti itu. Oke Pak, kalau tadi sudah sempat disinggungkan terkait dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ya. Tentunya perkembangan zaman, perkembangan teknologi pula. Sekarang juga kita semua pasti harus melek teknologi ya Pak. Ya. Benar. Dan anak-anak muda, generasi muda sekarang tuh sudah masuk generasi milenium, dan juga sudah mulai paham nih dengan teknologi-teknologi yang maju pada saat ini. Nah, dari Bapak sendiri nih, mungkin ada strategi nih Pak untuk bagaimana bisa melibatkan generasi-generasi muda dalam nantinya untuk memajukan pembangunan kota dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Silakan Pak. Ya, betul ya. Jadi sebuah organisasi yang maju adalah sebuah organisasi yang selalu menyesuaikan dengan perubahan. Yep. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Makanya perubahan ini harus kita update terus, baik dalam SDM-nya, pengetahuannya, maupun sampai manajemennya. Semua itu mengikuti perkembangan terakhir. Seperti yang disampaikan, sekarang zamannya digitalisasi. Benar. Ya itu secara otomatis harus menjadi satu yang dekat dengan kita. Baik secara pengelolaan sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem organisasi, semuanya nggak boleh jauh dari sana. Nah, untuk memainkan itu tentu SDM yang ada. Tadi dikatakan generasi muda. Saya nggak pernah menghitung secara teliti, tapi pengamatan saya di pemerintahan itu didominasi oleh generasi muda. Benar. Generasi muda itu kan usianya sampai 40 ya, 40 ya kalau nggak salah. Nah, artinya di pemerintahan yang ada sekarang, Kalteng aja atau Kota Palangkaraya lah, pasti lebih banyak generasi mudanya. Antara usia 24 sampai 40 itu lebih banyak. Yang tua itu kan sedikit aja nunggu pensiun sudah lah. Terlibat ya Pak? Ya, artinya mereka sudah terlibat di pemerintahan yang ada. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa keterlibatan generasi muda itu sebenarnya sudah ada. Di pemerintahan mereka sudah ada semua. Di organisasi, di luar pemerintahan mereka ada. Semua ada generasi muda nih. Nah, oleh karenanya seperti disampaikan tadi, semua pimpinan harus menyampaikan edukasi kepada generasi sekarang, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan organisasi yang modern itu bagaimana. Pelatihan-pelatihan itu kan gampang diikuti, semua orang menawarkan itu. Benar. Bagaimana mengelola sebuah organisasi, contoh aja organisasi kepemudaan itu sangat baik untuk pendidikan kita. Banyak kan OKP, ormas-ormas, itu salah satu cikal bakal kita untuk terjun menjadi orang yang lebih mapan di dalam pengetahuan modern. Kalau masalah digitalisasi ya kelihatan lah sekarang. Generasi muda yang nggak pakai itu pasti bagian yang tertinggal. Iya, benar. Begitu kan? Iya. Tapi kita melihat dengan adanya kemajuan teknologi sekarang semuanya lebih akrab itu. Nah, khusus untuk Kota Palangkaraya, kita himbau kepada generasi muda, terutama bagi mereka yang sudah menduduki posisi di pemerintahan, baik sebagai staf, ini penting sekali. Ya. Karena yang bekerja di sebuah pemerintahan ini kan staf-staf pilihan, atas instruksi dari atasannya. Benar.
Nah, mereka harus bisa menciptakan sebuah sistem, sebuah apa namanya yang diinginkan oleh pimpinan dalam bentuk digitalisasi, Inovasi ya Pak. inovasi dan segala macamnya. Itu sangat penting. Jadi saya yakin aja lah, karena generasi muda sekarang cepat sekali, ya, cepat sekali mereka akrab dengan teknologi itu. Nah, karena melalui handphone saja, gadget misalnya, itu sudah sangat mudah. Nah, jadi kita imbau untuk generasi muda ini di segala sektor apapun, di swasta maupun di pemerintahan, harus tetap ya konsisten, akrab dengan digitalisasi ini dengan kreativitasnya. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Untuk generasi muda sudah banyak terlibat dalam pembangunan kota Kalimantan Tengah, malah lebih luas ya Pak ya. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing juga. Dan juga satu pertanyaan terakhir nih Pak. Saya penasaran sih sebenarnya. Ini dari saya pribadi juga penasaran nih Pak. Sebagai bakal calon wakil wali kota Palangkaraya, sebenarnya apa yang membuat Bapak untuk memutuskan maju dalam Pilkada 2024 nanti, Pak? Sebagai wakil wali kota, silahkan. Ya, yang pertama gini ya, saya kembali menyampaikan bahwa itulah salah satu keterpanggilan kita untuk membangun kota Palangkaraya ini dengan gagasan dan pemikiran dan konsep pembangunan program yang ada yang sudah ada kita buat. Nah, oleh karenanya saya mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota untuk nanti mudah-mudahan bisa berpasangan dengan incumbent yang ada. Iya. Karena secara pribadi, secara pertemanan kami mengenal sosok beliau dan kami berkeyakinan, kami dalam tanda petik ya, banyak teman-teman, kawan-kawan di sekitar kita yang satu pemikiran. Ya, sebenarnya ayo kita sama-sama berpartisipasi, memberikan pemikiran, tenaga kita secara tulus untuk membangun kota Palangkaraya ini supaya dia betul-betul bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat juga bahwa Pak Pairit ini sebagai incumbent ya nantinya dia punya potensi bagus. Dan kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita isi. Misalnya ada pengalaman kita di birokrasi selama beberapa tahun di pemerintahan yang kemarin, saya di provinsi, itu apabila kita terapkan, itu akan lebih efektif dan efisien bagi seorang kepala daerah untuk mewujudkan visi misinya. Jadi ada beberapa hal teknis yang kita yakin percaya bahwa apabila itu kita lakukan, Palangkaraya akan lebih akselerasi pembangunannya lebih cepat. Nah, kita mengenal Pak Pairit itu kan seorang pembalap juga. Iya benar. Dia udah bekerja dan akselerasi tinggi itu sudah dari zaman di sirkuitnya. Jadi jiwa balapnya itu sama dengan kita lah. Artinya kita dengan kecepatan tinggi untuk mencapai garis finish secepatnya. Wow, luar biasa. Mungkin boleh Pak, Bapak memberikan closing statement untuk Warta People yang menyaksikan dalam podcast kita kali ini. Silakan. Ya, untuk warga Kota Palangkaraya, mohon dukungan untuk kita semua, siapapun kandidat yang terpilih nanti, untuk kita dukung semua. Ya. Semua orang terbaik. Ya, semua gagasan itu baik. Cuman kita hanya berpesan bagaimana membina SDM yang ada di Kota Palangkaraya ini, khususnya di lembaga pemerintahan, agar semuanya itu komit, konsisten, dan total mengabdi sebagai abdi negara. Ya, yang saya maksud abdi negara ini adalah mereka yang duduk di pemerintahan, TNI, Polri maupun ASN. Nah, ini kan kunci-kunci pembangunan di Kota Palangkaraya ini. Nah, membangun SDM ini untuk mempunyai mental pembangunan yang total untuk membangun Kota Palangkaraya ini ya tidak mudah ya. Karena dalam karya tulis saya waktu saya dulu menjabat, saya menggunakan satu instruksi presiden
yang dibunyikan itu dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Oke. Nah, Gerakan Nasional Revolusi Mental kelihatannya agak aneh ya. Tapi Presiden mengeluarkan instruksi itu karena melihat memang di abdi negara ini perlu diberikan itu. Supaya membangun negara ini betul-betul dengan hati yang tulus, tidak hanya sebagai pengisi lapangan pekerjaan saja, tapi betul-betul karena sudah digaji oleh negara. Jadi itu yang kita perbaikin. Nah, agar dia menjadi individu yang merujuk pada masyarakat banyak untuk membangun karakter dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan hal pembangunan lainnya. Nah, jadi warga Palangkaraya kita doakan bersama semoga mendapat pimpinan kepala daerah yang baik nanti. Apabila saya pun terpilih jadi bakal calon, itu hasil dukungan kita semua. Ya, dan kita berjanji semoga apa yang kita pikirkan bersama ini untuk menjadikan Palangkaraya menjadi kota yang damai, kota cantik, dalam penilaian yang bisa dilihat nanti menjadi terwujud dan baik. Supaya kita semuanya bahagia tinggal di kota Palangkaraya ini. Kota bahagia kita tinggal kenapa? Karena kotanya bersih, orangnya beriman semua, ya, dan saling toleransi, kehidupan kita semakin harmonis, lapangan pekerjaan juga terbuka lebar, orang sekolah, pendidikan kesehatan baik semua. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Satu mungkin kata yang tadi saya ingat, komitmen, konsisten, dan total. Luar biasa semangatnya Bapak dalam perbincangan kita kali ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak sudah boleh menerima kita untuk berbincang dan sharing yang luar biasa. Sangat memotivasi sekali, sangat inspiratif sekali bersama dengan Bapak Valeri Tuan di kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Warta People yang sudah setia menyaksikan podcast kali ini. Sampai bertemu di Warta Bicara selanjutnya. Bye. Bye.